Baik, kali ini kita akan belajar tentang pengantar media pembelajaran. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam bagian ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertiannya secara singkat. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, ya bisa itu berupa pengetahuan, pembelajaran, ya intinya informasi kepada peserta didik. Atau kata lainnya, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah pemahaman materi pembelajaran yang kita berikan kepada dalam hal ini peserta didik atau siswa. Nah, ada beberapa tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas pesan. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Yang ketiga, memperkaya pengalaman belajar. Yang keempat, memfasilitasi interaksi. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, media mampu memperjelas pesan. Nah, media mampu memberikan, atau media sebagai jembatan antara konsep yang abstrak dan pemahaman yang nyata. Dan tanpa media, seringkali verbalisme, kondisi di mana siswa tahu katanya, tapi tidak paham maknanya. Jadi dia katanya tahu, tapi sebenarnya arti dari kata tersebut dia tidak tahu. Nah, ada beberapa alasan yang membuat media bisa membantu memperjelas masalah tadi. Yang pertama, media bisa mengatasi keterbatasan indrawi. Ada hal-hal yang terlalu kecil, ya, seperti bakteri, terlalu besar seperti tata surya, matahari, atau terlalu lambat seperti pertumbuhan tanaman. Nah, ini bisa diselesaikan dengan media. Misalnya kita buat video time lapse, ya, video yang merekam pertumbuhan, misalnya pertumbuhan tanaman dari waktu ke waktu gitu ya, yang seharusnya mungkin dia dari kecil ke besar itu butuh 10 tahun, tapi dengan video yang sudah disetting itu bisa dalam waktu 1 jam kita bisa melihat pertumbuhan tanaman tersebut. Atau dengan mikroskop digital, atau dengan simulasi VR ya, yang sekarang lebih canggih. Kita bisa melihat realitas tersebut, dan kita bisa membawa realitas tersebut ke dalam kelas. Nah, kemudian media juga bisa memberikan persepsi yang sama atau standarisasi persepsi. Setiap orang punya imajinasi yang berbeda. Nah, misalnya kalau saya bilang, bayangkan gunung api meletus. Nah, kita akan membayangkan gunung berapi berdasarkan pengalaman kita sehari-hari, atau yang kita lihat sehari-hari, yang kita amati sehari-hari. Kalau kita di Jawa, kita bayangkan gunung Merapi seperti gunung berapi itu seperti Gunung Merapi, atau mungkin Gunung Bromo, ya, Gunung Semeru. Kalau kita di Nusa Tenggara Barat, kita akan bayangkan Rinjani, dan ya tergantung lokasi di mana kita berada. Nah, solusinya kita bisa sediakan video atau diagram atau gambar yang menunjukkan gunung berapi yang kita maksud. Sehingga kita punya titik visual yang seragam, acuan visual yang seragam. Yang ketiga, media juga dalam memperjelas pesan, dia bisa menyederhanakan kompleksitas. Ya, ada data, angka yang menumpuk atau alur birokrasi yang panjang, itu bisa membuat kita capek berpikir. Nah, itu bisa diselesaikan dengan infografis, gitu ya. Atau bagan, ya. Infografis itu bagan ya. Mungkin kalau belum bisa membayangkan itu seperti alur bagan yang ada di organisasi-organisasi, itu dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Nah, itu salah satu hal yang bisa membantu dalam menyederhanakan kompleksitas. Nah, berikutnya,
tujuan yang kedua dalam media adalah mampu meningkatkan minat belajar. Nah, memecah kebosanan, rutinitas, ya, mendengarkan ceramah selama berjam-jam seringkali membuat fokus menurun. Media yang variatif seperti kita pakai video atau musik bisa menjadi penyegar suasana. Dan dampaknya, oke, saya ulangi, koreksi sedikit. Yang pertama tentang memecah kebosanan atau ice breaking. Nah, jadi rutinitas dalam mendengarkan ceramah ya, sering mungkin kita alami juga berjam-jam itu pasti membuat fokus menurun. Nah, kalau medianya variatif, bisa berupa video pendek atau musik, itu bisa jadi penyegar suasana. Dan dampak yang bisa terjadi adalah siswa kembali terjaga, kembali siap, dan mereka ya tadi kembali siap dan tentu saja mereka siap menerima pembelajaran berikutnya. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi media seperti alat peraga atau eksperimen sains, ya terutama sains ya, yang visualnya bisa memukau, itu bisa memancing pertanyaan, kok bisa begitu? Gitu ya. Mungkin karena kita pernah melihat eksperimen sains dan saat kita melihat kita bisa terkejut gitu ya, dan kok bisa begitu? Nah, dampak yang siswa bisa alami dengan memunculkan tadi ya, memunculkan sampai siswa mengatakan kok bisa begitu. Nah, dampaknya belajar menjadi proses mencari jawaban yang aktif. Jadi mereka akan terbangun rasa ingin tahu dan mencari jawaban atas pertanyaan yang dia munculkan tadi. Dan yang ketiga, media itu bisa meningkatkan minat belajar dengan cara memberikan pengalaman yang langsung. Media seperti game based learning ya, yang di dalamnya ada permainan gitu ya, seperti aplikasi bernama Kahoot, kemudian Quizzes ya, mungkin sudah ganti, seingat saya namanya bukan Quizzes lagi, tapi intinya aplikasi-aplikasi yang ada permainannya atau ada simulasi virtualnya itu bisa memberikan tantangan dan ada penghargaan yang mereka terima secara instan, ya bisa berubah skor gitu ya. Dan dampak yang peserta didik bisa lakukan, bisa alami adalah mereka merasa dilibatkan dalam permainan sehingga mereka belajar tanpa sengaja ya. Mereka belajar tanpa dipaksa. Nah, tujuan yang ketiga, mengapa menggunakan media, itu bisa memperkaya pengalaman belajar. Nah, bagaimana memperkaya pengalaman belajar? Ada beberapa cara, ada 3 ya. Yang pertama, media itu memberikan pengalaman multi indera. Media memungkinkan peserta didik menggunakan lebih dari satu indera secara bersamaan. Misal nih, saat kita belajar sejarah, misalnya kita belajar proklamasi. Nah, siswa tidak hanya diberikan teks proklamasi, tapi kita bisa putarkan suara Bung Karno yang sedang membacakan teks proklamasi. Bahkan mungkin kita bisa putarkan video dokumentasinya kalau ada. Nah, tentu saja hasilnya ini baik. Memori siswa, memori peserta didik kita
lebih kuat jadinya, memori mereka menjadi lebih kuat karena informasi atau ya karena informasi yang mereka terima itu kemudian disimpan dalam banyak format, format audio, ada yang format visual dan ada juga emosional di situ ya. Saat dia melihat bagaimana Bung Karno itu dengan semangat ya, dengan emosinya dia membacakan teks proklamasi. Cara yang kedua adalah dengan media mampu menembus batas ruang dan waktu. Pengalaman belajar menjadi variatif karena media bisa membawa dunia dalam tanda kutip ya ke dalam kelas kita. Misalnya dengan virtual field trip ya, kita berjalan-jalan dengan mungkin kita tahu ada kacamata VR itu ya, kacamata yang bisa mengajak kita berimajinasi, kita berada di tempat itu, seolah-olah di tempat itu. Teknologi ini sudah ada di Palangkaraya, kita bisa lihat di tempat-tempat permainan ya seperti di time zone ya, itu sudah ada. Nah, kita bisa kalau kalau fasilitasnya ada, kita bisa gunakan itu. Atau kita bisa mencoba melakukan eksperimen eh, kimia yang berbahaya atau mahal secara digital tanpa risiko fisik ya. Sekarang ada laboratorium maya, lab maya. Jadi seolah-olah kita bisa melakukan eksperimen yang sesungguhnya namun dilakukan secara digital. Yang ketiga, yang terakhir dalam tujuan yang ketiga, bagaimana media bisa memperkaya pengalaman belajar. Cara yang ketiga adalah melalui personalisasi jalur belajar. Jadi setiap siswa ada satu teori yang mengatakan siswa itu terbagi jadi tiga. Ya, secara garis besar itu ada tiga gaya belajar, ada visual yaitu dengan melihat, auditori yang utamanya mendengar, kinestetik yang terutamanya dia harus dilibatkan fisiknya, bisa memegang, bisa berjalan, melangkah gitu ya, game yang mengaktifkan fisiknya ya, belajar yang mengaktifkan fisiknya. Nah, media variatif bisa memastikan tidak ada siswa yang dalam tanda kutip tertinggal. Hanya karena cara penyampaian yang selalu sama. Siswa visual terbantu dengan kita memberikan infografis. Siswa auditori terbantu juga kalau kita masukkan di dalamnya ada podcast, ya itu sudah umum sekarang ya, atau audio. Nah, siswa kinestetik terbantu dengan kita setting adanya alat peraga yang manipulatif, yang bisa dipegang, yang bisa disentuh, yang bisa dimodifikasi. Atau mungkin untuk kinestetik bisa juga untuk simulasi interaktif, ya. Simulasi yang mengajak mereka juga terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Nah, menurut Edgar Dale, ya, dia yang mencetuskan teori spektrum pengalaman belajar ya. Jadi secara teori, manusia itu lebih cenderung mengingat informasi 10% dari yang kita baca, 20% kalau kita mendengar, 30% dari apa yang kita lihat. Nah, kalau semua itu, dan 90% itu dari yang disimulasikan ya, tadi itu ada media interaktif. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan semua itu, maka kita bisa memaksimalkan pemahaman atau ingatan yang diterima oleh siswa atau peserta didik kita. Jadi mengkombinasikan berbagai karakteristik dari media tadi.
Nah, yang keempat, media itu bisa tujuan berikutnya adalah bisa memfasilitasi interaksi. Jadi media yang memfasilitasi interaksi akan mengubah dinamika kelas dari yang biasanya berpusat pada guru dan berpindah kepada siswa. Nah, ada dua jalur untuk menciptakan interaksi tersebut. Yang pertama, interaksi siswa dengan materi. Nah, media interaktif bisa memungkinkan siswa berdialog dengan konten tersebut. Mereka tidak hanya menonton, tapi juga mengendalikan informasi. Ya, misalnya ada simulasi yang kalau di dunia sains itu ada namanya simulasi PHET, PHIT gitu ya. Nah, siswa bisa mengubah variabel ya, kita bisa memainkan suhu, kalau suhunya ditingkatkan apa yang terjadi, tekanannya ditambah atau dikurangi apa yang terjadi, dan bisa melihat hasilnya secara langsung. Ya, namun memang teknologi ini belum umum ada di Indonesia dan mungkin bahkan belum ada. Dan dengan melakukan itu, dampak positif yang bisa siswa terima adalah siswa bisa belajar trial dan error gitu ya, bisa belajar, bisa mencoba dan salah. Dan ini adalah salah satu cara belajar yang efektif. Yang kedua, interaksi siswa dengan sesama. Nah, media digital saat ini memungkinkan kolaborasi tanpa batas fisik. Peserta didik bisa membangun pemahaman bersama-sama. Contohnya kita main kalau aplikasinya ada namanya Padlet atau Jamboard gitu ya. Mungkin terjemahan sederhananya atau fungsinya seperti papan tulis digital. Ya, papan tulis tapi digital. Di mana semua siswa bisa menempelkan ide mereka secara bersama-sama dalam satu layar. Ya, jadi kalau biasanya kita nempelkan sticky notes itu di papan tulis yang fisik gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung tempelkan secara digital di internet gitu ya. Nah, dampaknya bisa membangun kerjasama tim dan ada saling menghargai dalam perspektif yang berbeda di antara teman-teman mereka. Nah, ada beberapa jenis media. Ya, di sini ada media yang bersifat naratif, ada yang bersifat adaptif dan kolaboratif. Nah, yang naratif itu biasanya YouTube, podcast, atau buku atau teks ini satu arah gitu ya, naratif. Nah, tingkat interaksinya tentu saja rendah karena hanya menerima. Yang adaptif itu seperti aplikasi Duolingo ya. Duolingo itu aplikasi untuk belajar bahasa. Atau mungkin ada kuis interaktif. Nah, ini level interaksinya adalah sedang. Karena ada respon balik tapi dari sistem ya. Otomatis dari sistem. Nah, yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, ini ada aplikasi yang bisa membantu itu adalah Google Docs, Miro, Minecraft Education. Nah, aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan yang tingkat interaksinya itu tinggi karena interaksinya antar manusia. Nah, tujuan yang terakhir atau tujuan yang kelima adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, tanpa media, guru mungkin butuh, ini bahas poin yang pertama ya, efisiensi waktu. Jadi tanpa media, guru mungkin butuh waktu 30 menit untuk menjelaskan proses dari hujan sampai jadi air di turun hujan ke daratan dan akhirnya ke laut dan menguap dan seterusnya. Itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita putar videonya, video tentang sirkulasi hujan tadi, itu mungkin butuh kurang waktu 5 sampai 10 menit dan itu sudah selesai. Jadi sisa efektivitas penyerapan. Efektivitas diukur dari seberapa banyak informasi yang nyangkut dalam tanda kutip ya, masuk ke ingatan siswa. Media mengkombinasikan berbagai stimulus.
Ya, tadi ada suara, ada gambar, ada teks. Nah, gabungan itu bisa memperkuat jalur saraf di otak. Dan hasilnya, siswa tidak hanya hafal untuk ujian besok, tapi benar-benar memahami konsep dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi bukan hanya untuk kebermanfaatan ujian di esok hari, tapi bahkan untuk waktu yang tidak menentu gitu ya, untuk waktu yang panjang. Yang ketiga, jangkauannya serentak. Media memungkinkan informasi disampaikan kepada banyak orang sekaligus tanpa mengurangi kualitas pesan. Nah, misalnya ini yang yang kita pakai, yang mungkin dipakai beberapa dosen adalah Google Classroom atau mungkin ada yang pakai Moodle. Pada prinsipnya itu sama ya. Mereka adalah aplikasi Learning Management System atau LMS. Jadi guru cukup mengunggah satu materi berkualitas dan siswa bisa mengakses informasi tersebut kapan saja. Nah, kunci utamanya adalah the right media for the right topic. Media yang tepat untuk topik yang tepat. Jadi media yang canggih tidak otomatis efektif ya. Media yang paling canggih yang kita tahu itu belum tentu efektif. Efektivitas itu muncul dari kesesuaian antara media dan topik yang kita ingin bawakan. Misalnya kalau materinya bersifat abstrak seperti matematika, nah bisa efektif ya, bisa pembelajaran lebih efektif dengan media yang bersifat manipulatif digital ya, yang berbentuk digital tapi dan bisa dimanipulasi, atau data yang divisualisasikan, yang dimunculkan di gambar gitu ya. Nah, kalau untuk materi yang bersifat prosedural ya, praktikum yang harus dipraktikkan ya, yang akan mengajarkan how to gitu ya, bagaimana cara untuk gitu. Mungkin cara memasak kah, cara memotong kah, cara melakukan sesuatu. Nah, hal itu bisa efektif dengan cara menggunakan video tutorial atau video simulasi. Nah, kalau materi itu bersifat nilai ya, intinya tentang nilai-nilai, misalnya tentang sejarah atau sastra. Nah, itu dalam hal ini juga ada agama itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini efektif dengan menayangkan film pendek atau storytelling dengan audio, dalam bentuk audio. Nah, kesimpulannya, media pembelajaran yang efektif itu mampu memangkas jarak antara apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan dan apa yang benar-benar dikuasai oleh yang mendengar informasi tersebut. Nah, ada beberapa fungsi dari media pembelajaran, ada 4. Yang pertama sebagai sumber belajar, yang kedua sebagai alat bantu komunikasi, yang ketiga sebagai motivator, dan yang keempat sebagai fasilitator. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Nah, ini adalah peran paling penting, paling fundamental dari media pembelajaran. Dalam ekosistem pendidikan modern, media telah berevolusi dari sekedar alat membantu guru menjadi perpustakaan hidup yang bisa diakses mandiri oleh peserta didik. Ketika media berfungsi sebagai sumber belajar, peran guru bergeser dari satu-satunya pemegang otoritas ilmu menjadi seorang kurator ya, atau merapikan, dan fasilitator ya, menyediakan. Berikut adalah bagaimana media menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Yang pertama dengan mendemokratisasi informasi. Jadi informasi itu bisa diakses tanpa batas. Dulu sumber belajar itu ya cuma ada di perpustakaan, e-book gitu ya, atau ya e-booknya pun masih tersimpan di komputer yang belum terakses secara luas. Nah sekarang e-booknya bisa diakses online, ensiklopedia online, artikel-artikel di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang kita juga bisa akses secara online.
Jadi itu meruntuhkan batasan tersebut. Dan ini manfaatnya peserta didik di pelosok-pelosok tempat-tempat terpencil pun bisa akses selama mereka punya kualitas internet. Ya, dan kualitas yang mereka terima, baik itu di pelosok maupun di kota, itu sama berkualitasnya. Yang kedua adalah kemandirian belajar. Media sebagai sumber belajar memungkinkan siswa untuk mencari tahu secara mandiri hal-hal yang mereka minati di luar apa yang diajarkan di dalam kelas. Misalnya kita bisa pakai YouTube Education, YouTube Edu ya, atau ada aplikasi lain namanya Khan Academy, atau mungkin Wikipedia, yang memungkinkan kita atau siswa belajar dengan ya kecepatan masing-masing. Yang ketiga, keakuratan dan kebaharuan. Buku teks itu seringkali butuh bertahun-tahun untuk direvisi gitu ya. Dan itu butuh proses yang cukup panjang. Nah, media digital sebagai sumber belajar yang dapat diperbarui itu bisa diperbarui dalam hitungan detik. Berbeda dengan buku secara fisik. Nah, contohnya data statistik terbaru, penemuan sains terkini, atau berita global yang terbaru dapat langsung dipelajari melalui portal berita atau database yang dibagikan secara daring. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu komunikasi. Nah, poin ini menempatkan media sebagai alat pengeras dari pikiran guru. Jadi dalam komunikasi instruksional, seringkali terjadi hambatan, atau istilahnya adalah noise, antara apa yang ada di kepala guru dan apa yang diterima oleh siswa. Nah, media hadir untuk meminimalisir gangguan tersebut. Media sebagai alat bantu komunikasi berfungsi untuk menjembatani kesenjangan bahasa dan memperkuat struktur penyampaian. Caranya, yang pertama adalah mengurangi beban kognitif guru. Jadi guru tidak perlu menghabiskan energi hanya untuk mendeskripsikan sesuatu yang visual secara berulang-ulang. Ya, daripada menjelaskan bagaimana bentuk sel manusia dengan kata-kata selama 10 menit, guru cukup menampilkan satu gambar preparat, ya, gambar preparat yang diperbesarkan gitu ya, yang menampilkan bagaimana bentuk dari sel manusia. Jadi guru bisa menghemat energi untuk aspek yang lebih penting, seperti menjawab pertanyaan kritis dari siswa atau juga bisa memotivasi siswa. Yang kedua, memberikan struktur yang logis. Jadi media seperti slide presentasi dalam PowerPoint atau mungkin peta konsep ya, atau istilah lainnya mind map, itu bisa membantu guru tetap berada di jalur yang benar. Poin-poin di layar ya, contohnya poin-poin di layar di dalam layar PPT ya, PowerPoint itu bisa berfungsi sebagai pengingat bagi guru. Nah, buat siswa, apa yang ada ditampilkan oleh guru dalam poin-poin PowerPoint itu bisa jadi peta jalan. Jadi bagi guru itu pengingat guru untuk on the track ya, terus di dalam track yang benar. Nah, buat siswa itu fungsinya berbeda. Ya, fungsinya sebagai peta jalan. Ini mau kemana gitu. Nah, manfaatnya alur materi menjadi lebih sistematis, tidak lompat-lompat, dan siswa bisa mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, itu bisa memperkuat penekanan. Jadi dalam komunikasi, tidak semua informasi punya bobot yang sama. Media membantu guru memberikan tanda penting ya, tanpa harus berteriak. Misalnya menggunakan warna yang tebal, huruf yang tebal, atau warna yang mencolok, atau ada animasi tertentu yang disetting untuk menunjuk bagian tertentu.
Otomatis ya siswa melihat bagian yang tidak wajar tadi sebagai bagian yang penting, bagian yang inti dalam pembelajaran tersebut. Nah, fungsi yang ketiga sebagai motivator. Jadi yang pertama, media sebagai motivator bukan hanya sekedar alat tampil, tetapi sebagai magnet yang menarik perhatian siswa di tengah gempuran distraksi dunia modern. Nah, bagaimana media itu bisa jadi sebuah motivator? Yang pertama, media bisa menciptakan efek kejut. Jadi manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang baru, tidak biasa, dan ada yang menantang secara visual. Contohnya kalau pelajaran biologi, kalau kita pernah ingat dalam pelajaran biologi, saat memulai pelajaran biologi bisa dimulai dengan video singkat tentang predator-predator laut. Ya, kita bisa mutar video tentang predator laut. Atau dalam pelajaran sejarah kita bisa bawa itu artefak asli atau ya paling tidak replika dari artefak tersebut. Nah, itu yang dimaksud. Dan dampaknya siswa yang tadi ya mungkin cenderung bosan bisa teralihkan pada benda yang beda tadi, pada artefak atau pada video predator-predator laut tadi. Yang kedua, bagaimana bisa menimbulkan motivasi? Nah, media bisa memberikan rasa pencapaian. Motivasi itu meningkat drastis ketika seorang berhasil melakukan sesuatu. Media interaktif seringkali menggunakan elemen permainan. Jadi penggunaan papan skor ya di kuis digital atau progress bar ya pada modul mandiri itu bisa membuat peserta didik merasa tertantang untuk menyelesaikan misi belajar mereka, bukan sekedar mengerjakan tugas. Ya, jadi aplikasi-aplikasi yang mengutamakan permainan itu, yang menonjolkan permainan itu bisa membantu siswa merasa tertantang karena mereka secara tidak sengaja belajar gitu ya, bukan tidak sengaja sih, mereka belajar tapi menjadi nikmat karena ada permainan. Yang ketiga, bagaimana media bisa memunculkan motivator sebagai motivator adalah dengan relevansi visual. Nah, terkadang siswa malas belajar karena merasa materi tersebut nggak ada hubungannya dengan hidup mereka. Bagaimana media bisa menjembatani ini? Nah, misalnya menggunakan cuplikan film populer, tren atau media sosial untuk menjelaskan konsep sosiologi atau ekonomi, atau konsep apapun itu. Dampaknya ya kalau kita pakai film-film populer yang lagi viral gitu ya, kita bisa membuat materi tersebut terasa lebih nyata, terasa lebih dekat, sehingga keinginan belajar muncul dalam diri mereka. Kemudian sebagai fasilitator, jadi dalam peran ini media berfungsi sebagai alat berpikir atau cognitive tool yang menuntun siswa dari ketidaktahuan menuju pemahaman mandiri. Nah, bagaimana cara media melakukan fasilitasi konstruksi pengetahuan? Yang pertama adalah menyediakan scaffolding atau perancah. Jadi kalau dalam konstruksivisme, siswa butuh awalan untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Jadi harus ada struktur dasar. Nah, misalnya kita menggunakan peta konsep digital, ya misalnya dengan menggunakan bantuan dari Canva. Jadi siswa tidak hanya menghafal definisi, tapi mereka sendiri yang menarik garis hubungan antar konsep. Prosesnya, siswa secara aktif yang terjadi dalam otak siswa adalah siswa aktif menyusun struktur pengetahuan di otak mereka dengan visual-visual yang ada secara digital. Yang kedua, melalui ruang eksperimen dan eksplorasi. Nah, konstruksi pengetahuan terjadi saat siswa gagal, mencoba, lalu gagal, coba lagi gagal, dan dia memperbaiki.
Nah, media simulasi menyediakan ruang aman untuk proses ini. Contohnya tadi ya, laboratorium maya. Jadi mereka bisa melakukan eksperimen tanpa berdampak bahaya pada diri mereka. Bisa mencampur kimia ini dalam kimia ini menjadi apa ya? Nah, kalaupun itu meledak, ya sekali lagi hanya meledak secara digital, tapi tidak mengakibatkan fisik mereka terluka. Jadi melalui belajar itu dengan eksperimen tadi, ruang eksperimen tadi, pengetahuan bisa didapat dari pengalaman yang langsung, ya bukan sekedar loh kalau kimia ini tambah kimia ini jadi ini. Nah, daripada hanya memberitahu, lebih baik mereka yang mencoba. Nah, kemudian yang ketiga sebagai jembatan pengetahuan awal. Jadi media membantu mengaitkan apa yang sudah diketahui siswa dengan hal-hal baru yang akan dipelajari. Contohnya menampilkan gambar situasi sehari-hari. Mungkin contohnya pasar. Kita kita gambarkan atau tampilkan gambar pasar. Nah, baru kita masuk ke pembelajaran yang kita ingin ajarkan, misalnya tentang teori ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi melalui proses ini, siswa bisa mengkonstruksi teori yang baru di atas fondasi yang sudah mereka miliki sebelumnya. Nah, ini beberapa jenis media pembelajaran. Saya tidak detailkan karena bisa dicari sendiri. Ya, ada beberapa jenis media pembelajaran. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu manfaat media pembelajaran. Ada dua. Yang pertama untuk peserta didik. Jadi, media mengubah cara siswa berinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Jadi, media bisa mengakselerasi pemahaman, meningkatkan pemahaman. Konsep bagi siswa, media itu bisa menjelaskan konsep yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ya, dengan visualisasi sehingga materi lebih cepat didapat. Lalu bisa mengaktifasi peran. Jadi media interaktif bisa membuat atau meminta respon siswa dan mengubah mereka dari cuma sekedar pendengar jadi ikut dalam keaktifan pembelajaran. Yang ketiga, afeksi positif. Karena ada unsur hiburan dalam media, itu bisa menurunkan stres dan meningkatkan rasa bahagia saat belajar. Kemudian media pembelajaran juga bisa membuat otonomi belajar. Jadi dengan adanya media, baik itu berupa video atau modul digital, siswa nggak harus bergantung dengan gurunya. Kalau nggak ada gurunya, ya main-main gitu ya, nggak belajar. Kalau ada gurunya baru belajar. Ya, sekarang tidak. Keputusan untuk belajar atau tidak itu bisa berada 100% di tangan siswanya. Dan yang terakhir dalam manfaat media pembelajaran bagi guru, media menjadi alat bantu strategis untuk meningkatkan performa pengajaran. Nah, bagi guru itu bisa memunculkan inovasi dan kreativitas. Nah, guru bisa tertantang untuk bagaimana cara mengemas materi dengan cara-cara yang tidak membosankan. Misalnya menggunakan infografis atau tadi menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada games-nya. Yang kedua bisa mengoptimalkan waktu. Ya, penjelasan yang harus disampaikan dengan cara yang panjang ya, 10-15 menit dengan bantuan media yang tepat itu bisa disampaikan dengan lebih cepat. Nah, ini yang saya lakukan ini juga bagian dari optimalisasi waktu. Saat saya bisa menyampaikan informasi ini, ya misalnya saya harus menyampaikan informasi ini kepada kelas pertama, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Nah, dengan saya merekam ini, saya bisa melakukan optimalisasi waktu, ya daripada saya harus menggunakan waktu yang sama untuk menjelaskan hal yang sama, lebih baik kita gunakan untuk diskusi mungkin atau dengan penugasan yang lebih membutuhkan berpikir kritis gitu.
Dan yang ketiga adalah manfaatnya buat guru adalah pencapaian target, membantu pencapaian target. Nah, efektivitas meningkat karena media memastikan pesan yang disampaikan oleh guru selaras dengan apa yang diterima siswa. Jadi, minim salah tafsir.